Iya tadi suaranya hilang. Yang nge-share screen-nya gimana? Nge-share saya atau Mbak Putri? Saya aja Bu. Oh ya, oke. Yang window enter screen atau tab Bu? Maksudnya gimana? Enggak, ini yang present now-nya yang tab window apa enter screen? Oh, ini bagikan layar ya? Iya, heeh. Terus Yang pertama, kedua, apa yang ketiga? biasanya yang ada dua layar. Kalau misalnya dua layar berarti bisa masih Oh, bisa masih win apa ngelihat ini ya, ya Google Meet-nya. oh ya window. Udah kan ya Bu ya? Sudah kelihatan, Mbak. Ini udah dimulai aja Bu. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Eh, Iya, perkenalkan nama saya Putri Staningrum. Dulu murid bimbingan Ibu Vivi. Jadi langsung aja saya akan ngebahas tentang overthinking. Sebenarnya apa sih overthinking itu? Jadi tuh overthinking itu kebiasaan berpikir terlalu banyak atau terlalu lama tentang sesuatu. Kita tuh biasanya overthinking karena stuck gitu. Stuck memikirkan sesuatu tanpa aksi, makanya itu bisa disebut dengan overthinking. Nah, overthinking itu dikenal sebagai analisis kelumpuhan, di mana dengan berpikir terlalu banyak menyebabkan diri sendiri itu terjebak dalam pikiran sehingga menghentikan diri dalam mengambil tindakan. Kayak misalnya kita dapat omongan dari orang lain tentang entah itu tentang visi kita atau tentang hal lain, biasanya kita akan memikirkan perkataan tersebut tanpa ada aksi, hanya bisa dipikirin, dipikirin terus kayak gitu. Orang yang overthinking itu bisa disebut dengan overthinker. Orang yang minim tindakan dan mereka itu adalah orang yang bergulat dengan pikirannya sebelum beraksi. Kayak misalnya hanya bisa dipikirin tanpa dia minim tindakan gitu. Nah, sekitar 70% remaja sampai dengan dewasa yang berusia 25 sampai 35 tahun adalah overthinkers kronis. Kedengaran nggak, Bu? Iya, slide nggak bergerak. Nggak bergerak ya? Dari tadi, Bu? Mm-mm. Iya, dari tadi. Ya Allah, Mau mau kebiasaan. ini, mau di apa?
Di-sharein slide-nya. Ini bergerak belum, Bu? Belum bergerak. Enggak ya? Ya udah deh, Bu, di-sharein aja. Iya, iya, oke. Sudah kelihatan belum ya? Udah ya? Ini tadi udah ya? Mm-mm. Sampai sini ya? Bawahnya lagi, Bu, remaja. Ini, udah ya? Ini. Iya, Bu. Bawahnya Hmm. lagi. Oke, udah ini. Iya, Bu. Nah, penyebab dan tanda bahwa seorang mengalami overthinking itu sebenarnya apa aja sih? Coba kita lihat di bawah. Nah, penyebab overthinking itu sama sih kayak penyebabnya stres. Seperti kayak misalnya masalah keluarga, hubungan antara diri sendiri sama orang lain, terus juga masalah pekerjaan, studi, tekanan, terus bisa juga dengan hal-hal lain. Next. Nah, kalau misalnya ini adalah tanda-tanda bahwa kamu adalah seorang overthinker, adalah atau orang yang suka mendam pikirannya sendiri. Pertama itu kamu itu nggak berfokus pada solusi, memikirkan masalah terus-menerus tanpa memikirkan solusinya. Ada masalah, tapi kamu terus pikirin tanpa mikirin, tanpa aksi gitu, tanpa harus ada penyelesaiannya. Yang kedua adalah memikirkan kejadian berulang. Yang kedua adalah kejadian tersebut secara terus-menerus kamu pikirkan. Kayak misalnya teman kamu bilang begini, sampai rumah kamu pikirkan omongan temanmu hingga larut dalam omongan tersebut. Yang ketiga adalah kekhawatiranmu membuat kamu karena selalu dipikirkan hingga berlarut-larut. Oleh karena itu, menimbulkan kekhawatiran tersendiri bagi diri kamu. Jadi, bikin gak bisa tidur tengah malam karena mikirin hal-hal. Suaranya hilang, Mbak. Ya. Iya, bahaya lagi, Bu. Tadi udah sampai berapa ya? 8 ya? Kelewatan. Nih, sekarang ini. Iya, Bu, iya itu. Uh, Kayak misalnya jurnal yang diterbitkan oleh Abnormal Psychology itu menjelaskan bahwa memikirkan masalah, kesalahan, dan kekurangan kamu meningkatkan resiko masalah kesehatan mental. Iya bener banget. Jadi kalau pertama itu kan tahapnya kan overthinking. Nanti jadi stres. Nah ketika udah stres,
bakalan terkena gangguan mental. Nanti stres dijelasin sama Ibu Fiza. Bawahnya lagi, Bu. Nah, gimana sih caranya mengatasi overthinking itu? Pertama itu adalah kenali pemicu overthinkingmu. Kayak misalnya apa sih yang menyebabkan saya overthinking? Kayak gitu. Misalnya omongan teman ataupun julitan tetangga ataupun hal lain. Kamu kenalin dulu pemicunya. Yang kedua adalah alihkan pemikiran-pemikiran negatif dengan cara memikirkan dan alihkan Suaranya pikiran kita. Suaranya putus-putus ya, Bu ya? Iya, sempat putus Iya, tadi. jaringannya. Alihkan Iya, pemikiran yang negatif dengan cara memikirkan hal yang menyenangkan. Kayak misalnya kalau misalnya teman kita bilang kita misalnya jerawatan atau gemuk ataupun hal lain, kita kan bisa pikirin emang kenapa kalau misalnya saya jerawatan, kan saya masih masa pertumbuhan kalau misalnya remajanya. Terus kalau misalnya gemuk, nanti juga ada waktunya kita kurus dan dengan take action gitu, kayak berusaha buat olahraga biar kita juga badannya sehat dan memiliki badan yang ideal untuk remaja sekitar kita. Ketiga adalah meluangkan waktu untuk diri sendiri atau yang disebut me time. Karena dengan me time kita dapat menemukan makna dalam pengalaman yang dialami. Dengan me time itu kita bisa lebih tahu diri kita sendiri, kayak misalnya kita bisa jalan-jalan ke mall sendiri, ke toko buku sendiri, kita bisa lebih nyaman tentang diri kita sendiri, bisa lebih tahu diri kita maunya apa. Yang keempat adalah membuat jadwal 15-30 menit untuk tidak melakukan apapun. Atau misalnya kita dengar relaksasi, atau kalau misalnya di Islam itu bisa dengan bermuhasabah diri, di sholat, kayak gitu. Kayak ngeluarin unek-unek sama Allah, di sholat, di doa ketika sholat, kayak gitu. Ya ini sumber-sumbernya. Kalau misalnya ada yang mau lebih tahu tentang overthinking bisa dibaca. Sekian penjelasan dari saya. Nanti Bu Hifiza akan menjelaskan tentang stres. Terima kasih telah mendengarkan. oke. Ya, mungkin iya, tambahin sedikit ya. Kebanyakan orang yang mudah stres itu memang yang suka overthinking ya. Jadi misalnya apa-apa dipikirin banget gitu ya. Kalau punya masalah tuh benar-benar dipikirin dan melibatkan emosi gitu. Jadi misalnya kalau kayak gini nanti gimana ya, kalau misalnya masalah ini berlarut-larut jadinya nanti gimana, kayaknya kita nggak bisa keluar dari masalah kayak gitu. Apa namanya, hal-hal seperti itu gitu ya, yang membuat kita menjadi overthinking. Padahal kan kalau cuma mikirin doang juga nggak selesai-selesai juga gitu masalahnya ya. Kalau nggak take action, ya masalah itu akan tetap ada gitu, nggak bisa keluar. Nah, berhubungan dengan overthinking ini ya kita akan membahas tentang stres dan cara mengelola stresnya ya. Ini juga saya materinya nih saya ambil dari skripsinya Mbak Putri nih tentang coping stress ya. Masih ingat nggak Mbak? Udah 2 tahun yang lalu ya, Bu. Oke, saya share screen dulu ya. Kelihatan nggak? Kelihatan, Bu. Oke, ya ini tentang stres dan coping stres. Kalau tadi Mbak Putri kan mungkin gaya ngomongnya itu mungkin lebih cocok untuk ke anak-anak remaja ya, karena memang Mbak Putri ini pengurus dari Remaja Hikari ya. Nah sekarang mungkin ini lebih umum, bisa untuk remaja, bisa juga untuk orang tua ya. Stres itu kalau dalam definisinya adalah respon emosional yang disebabkan oleh masalah eksternal atau ketika menghadapi berbagai persoalan hidup ya. Jadi kalau misalnya kita sedang berada dalam tekanan, terus memicu
reaksi emosi ya, berarti itu merupakan stres, salah satu tanda dari stres. Kemudian stres itu sebenarnya ada bermacam-macam dan bukan cuma hal yang negatif aja gitu, tetapi ternyata stres itu ada juga yang positif. Misalnya yang disebut dengan eustress atau stres yang normal ya. Ini stres ini kayak misalnya kita mau melakukan. Sekarang sudah belum? Oh iya, maaf ini tadi pakai headset, jadi mungkin agak bermasalah headsetnya. Masih ya, masih ada ya? Ada. Oke. Nah, jadi stres itu sebenarnya nggak melulu sesuatu yang negatif gitu. Ada juga stres yang bahkan sebenarnya kita butuhkan untuk untuk pengembangan diri kita atau ketika kita mengatasi masalah itu perlu tuh reaksi emosi misalnya agak cemas sedikit, tapi dengan begitu kita berusaha untuk bekerja keras untuk bisa menyelesaikan masalah tersebut. Contohnya misalnya kalau mahasiswa ya diminta untuk presentasi itu kan sebenarnya stresor ya, sesuatu yang bikin stres gitu. Tetapi itu ternyata memang perlu kan kalau misalnya nggak presentasi nggak latihan gitu, nggak latihan bagaimana cara melakukan presentasi yang baik gitu kan. Nah, kemudian yang kedua adalah distress. Distress ini stres tekanan yang berkepanjangan dan bisa menjadi gangguan mental. Nah, ini sebenarnya stres yang negatif buat kesehatan mental kita gitu. Nanti kita akan lihat contoh-contohnya ya. Kemudian ada hyper stress. Ini tekanan yang melebihi batas kemampuan kita ya. Misalnya suatu masalah yang sangat berat sekali, misalnya hutang yang banyak, kemudian dikejar-kejar sama debt collector gitu ya, itu kan tekanan yang berat ya. Sebenarnya kita nggak mampu untuk membayar hutang tersebut gitu misalnya. Kemudian juga ada hypostress. Nah ini juga sebenarnya uh, terjadi ketika seseorang bosan dan tidak mendapati tantangan ya yang sesuai dengan kemampuannya gitu. Jadi kalau orang misalnya ada orang pinter tetapi dia pekerjaannya monoton gitu ya, kemudian juga nggak menarik, nggak menantang, itu bisa menjadi hypostress ya buat orang tersebut gitu. Dan sering menjadi tekanan juga kayak misalnya ada orang pinter tapi nggak punya pekerjaan gitu misalnya, atau nggak mendapatkan pekerjaan yang sesuai dengan kemampuan dia seperti itu. Itu namanya hypostress. Nah, apa aja sih sumber-sumber stres itu? Ya, sumber stres itu bisa berasal dari life events ya atau peristiwa kehidupan kita yang mungkin yang besar ya, misalnya kematian pasangan ya kemarin yang COVID ya. Saat COVID lagi tinggi-tingginya itu banyak sekali saudara-saudara kita ya, teman-teman kita yang mungkin ditinggal oleh keluarganya gitu. Itu termasuk life event yang bisa menjadi sumber stres. Kemudian juga perceraian, ya, kehilangan anggota keluarga, ya, terpenjara, ya, terpenjara baik dalam arti letter luxnya memang dia berada di penjara atau terpenjara dengan pikirannya sendiri atau terpenjara dalam masalahnya sendiri. Lalu ada masalah keuangan, ya tadi misalnya hutang atau kebutuhan sangat besar sementara dia belum punya uang gitu ya untuk memenuhi kebutuhan tersebut. Lalu pertengkaran dalam keluarga, ya ini bisa menjadi sumber stres yang sangat berat juga ya, terutama misalnya untuk anak-anak ya, sering melihat pertengkaran antara kedua orang tua itu sebenarnya termasuk hal yang sangat stres, menimbulkan stres buat anak-anak. Lalu misalnya tunawisma, ya, pengangguran, anggota keluarga yang mencoba bunuh diri, atau anggota keluarga yang menderita sakit keras. Nah,
berikutnya adalah ada chronic strains atau ketegangan-ketegangan kronis ya. Misalnya tuntutan pekerjaannya itu sangat banyak ya, di luar batas kemampuannya ya, sementara dia nggak bisa mungkin kemampuan untuk mendelegasikan tugasnya kurang ya. Berarti kan leadershipnya mungkin kurang gitu ya. Lalu kurangnya pengendalian atas pekerjaan ya. Jadi dia pekerjaannya akhirnya dia menjadi menjadi budak bagi pekerjaannya, bukan dia yang menjadi tuannya gitu ya. Jadi nggak punya kesempatan untuk beristirahat atau bercengkrama dengan keluarga, itu merupakan salah satu ciri-ciri ketegangan kronis. Lalu tuntutan dari rumah ya, pekerjaan rumah yang banyak sekali gitu ya, pendidikan anak ya, itu juga bisa menjadi sumber stres. Lalu kurangnya pengendalian atas rumah ya, maksudnya dia nggak mampu untuk mengurusi pekerjaan rumah ya. Ya, itu juga termasuk chronic strains ya, yang bisa menimbulkan ketegangan yang kronis yang cukup berbahaya buat kesehatan mental seseorang. Kemudian ada daily hassles, ini sebenarnya permasalahan sehari-hari yang kita tuh sering banget ketemu gitu. Misalnya kemacetan lalu lintas ya. Sekarang mungkin udah mulai lagi ya. Kalau kemarin-kemarin kita banyakkan yang WFH gitu ya. Tapi sekarang ketika COVID-nya udah mulai menurun, kelihatannya udah banyak yang mulai bekerja di office lagi. Nah, ini juga akan menimbulkan stres juga ya. Kemudian juga berkomunikasi dengan orang lain ya. Ada orang-orang yang mungkin nggak mampu berkomunikasi secara baik dengan orang lain ya, sehingga apa yang ingin disampaikan itu tidak bisa diterima dengan baik gitu. Bahkan akhirnya sering memicu terjadinya pertengkaran gitu ya. Atau mungkin dia merasa tidak diterima ya oleh orang lain. Lalu stres ketika kita berargumentasi dengan orang lain ya, misalnya dengan teman sekantor ya, ketika saat rapat ya, atau kalau rapat ingin argumen kita diterima ya, kita kadang-kadang suka beradu argumen juga dengan orang lain yang ingin idenya diterima juga, seperti itu. Atau juga kalau di sekolah misalnya ya berdebat sama teman ya tentang masalah tertentu, ya itu juga termasuk hal yang menimbulkan stres. Nah, sebenarnya sih ada hal yang bisa kita lakukan ya terhadap stres ini. Yang pertama mungkin melakukan manajemen stres ya. Jadi manajemen stres ini berusaha mengontrol dan mengatur stres yang tujuannya untuk mengenali penyebab stres ya. Sebenarnya apa sih yang membuat kita stres, membuat kita tuh kelihatannya secara emosi tuh pengennya marah atau sedih gitu ya, atau inginnya melampiaskan dengan sesuatu yang merusak gitu ya. Kadang-kadang stresnya orang tua dilampiaskan ke anak gitu misalnya, atau stresnya suami dilampiaskan ke istri misalnya. Itu juga kita perlu kenali kenapa kita menjadi stres seperti ini ya. Mungkin kita list kira-kira apa sih yang membebani pikiran kita saat ini gitu ya. Misalnya masalah pekerjaan, atau misalnya masalah pendidikan anak, atau mungkin terancam di PHK gitu ya dari perusahaan gitu. Atau misalnya masalah kesehatan, ada orang tua yang sakit dan kita perlu mendampingi orang tua kita itu ya di rumah sakit, dan ini kalau berkepanjangan juga kan menyebabkan stres yang kronis ya. Lalu juga mengetahui teknik-teknik dalam mengelola stres ya. Sebenarnya teknik-teknik mengelola stres ini ada banyak gitu ya. Misalnya kalau di sini contohnya meditasi, atau kalau kita mungkin sholat ya, berusaha untuk pasrah ya kepada apa yang ditetapkan oleh Allah. Exercise ya, bisa olahraga itu ternyata memicu hormon-hormon bahagia itu keluar dalam diri kita gitu. Kemudian juga time in nature ya, bisa kita berusaha untuk rihlah atau jalan-jalan ke tempat yang hijau ya, ke pegunungan gitu, atau ke laut, yang bisa membuat kita lebih rileks ya. Kemudian juga berusaha untuk tidur dengan baik. Nah, kalau tadi
hubungannya dengan olahraga tadi ya. Kalau olahraga kita bagus ya exercise-nya, biasanya kita akan bisa merasakan tidurnya nyenyak seperti itu. Connect socially ya, secara sosial itu kita berhubungan dengan orang lain dengan baik ya, punya banyak teman, berarti mungkin punya banyak juga tempat untuk curhat gitu ya, atau tempat untuk bisa berbagi ya, minta di-sharing pengalamannya ketika menghadapi masalah yang sama seperti itu. Kemudian juga makan dengan baik ya, makannya yang sehat, yang sempurna. Kemudian juga membuat list apa aja yang harus kita lakukan. Nah, selain konsep manajemen stres ini juga ada juga yang namanya coping stress. Nah, coping stress ini adalah pikiran atau perilaku yang digunakan untuk mengelola tuntutan internal dan eksternal dari situasi yang menekan. Jadi apa yang kita lakukan, apa yang harus kita pikirkan terhadap tuntutan tadi ya, yang menjadi stresor kita gitu. Nah, coping stress ini ada dua macam ya, yaitu problem focus coping sama emotional focus coping. Problem focus coping ya adalah bagaimana kita mengatasi masalah ini ya, mengatasi stres kita dengan cara berfokus pada mengatasi masalahnya gitu ya. Misal ada beberapa hal yang harus dilakukan. Yang pertama adalah planful problem solving. Jadi di sini berfokus pada masalah ya, untuk mengubah situasi dan kemudian pendekatan analitik untuk memecahkan masalah. Jadi kita lihat masalahnya seperti apa ya, kira-kira bagaimana cara menyelesaikan masalah tersebut gitu. Misalnya kita punya anak yang stres banget nih karena dia baru masuk sekolah gitu ya. Kemudian juga dia susah diajak bangun pagi gitu ya. Kemudian juga susah diminta untuk mengerjakan tugas-tugas sekolah. Itu kan berarti masalah ya yang menjadi stresor buat ibunya gitu. Nah, ini berarti kita harus cari masalahnya di mana sih? Kenapa sih anak susah bangun pagi ya? Kenapa sih anak susah sekali kalau diminta untuk menyelesaikan tugas-tugas sekolah gitu ya. Kenapa anak nggak mau duduk diam ketika dia misalnya berada dalam kelas Zoom gitu, kelas online gitu. Itu adalah masalah-masalah yang perlu kita analisa gitu. Bagaimana cara mengatasi masalah tersebut, penyebabnya apa, dan bagaimana cara mengatasi masalah tersebut gitu ya. Nah, kemudian yang kedua adalah konfrontatif coping ya. Jadi di sini upaya yang sungguh-sungguh untuk mengubah situasi ya dan menunjukkan beberapa tingkat permusuhan ini biasanya terhadap orang lain ya, dan mengambil resiko untuk ketika kita take action ya, ketika kita mengatasi masalah tersebut ya. Jadi benar-benar dikonfront ya, kita benar-benar menghadapi masalah itu, kemudian juga kalau misalnya bermasalah sama orang, ya udah kita langsung aja hadapi orangnya gitu ya, dan siap untuk menghadapi resiko apapun. Ya misalnya kalau dia udahlah kita putus hubungan gitu misalnya karena masalah pinjam uang akhirnya jadi bermasalah gitu ya. Ya udah putus aja hubungannya mendingan seperti. Jadi ini seperti konfrontatif coping ya. Jadi dia siap untuk menghadapi resiko apapun ya dari action yang diambil ya. Kemudian seeking social support ya, berarti di sini upaya untuk mencari informasi, dukungan nyata dan dukungan emosional. Ya, ini berarti dari teman-teman ya tadi ya kita cari tempat untuk untuk curhat gitu ya, atau juga dari keluarga gitu ya, minta mereka untuk mendukung kita atau membantu kita dalam mengatasi masalah-masalah kita gitu. Terutama sih dukungan emosional ya yang diperlukan gitu ya. Nah, terakhir adalah emotional focus coping. Jadi di sini bagaimana kita mencoba untuk mengatasi masalah dengan mengatur emosi yang ada yang kita rasakan gitu. Kadang-kadang kita stres itu karena tadi overthinking tadi ya. Secara emosi tuh kita nggak bisa diatur gitu. Akhirnya kita cenderung jadi panik, kemudian juga jadi akhirnya jadi bersedih gitu ya, atau kita sangat marah gitu ya ketika stresor ini mengganggu kita gitu. Nah, bagaimana caranya
ada beberapa cara ya untuk emotional focus coping ini. Yang pertama distancing ya. Di sini upaya kognitif kita ya, pikiran kita untuk melepaskan diri sendiri dan untuk meminimalkan signifikansi situasi. Ini mungkin kita coba untuk keluar dulu dari masalah tersebut gitu, untuk bisa lebih menenangkan diri, untuk lebih bisa objektif ya dalam melihat masalah tersebut. Ya, misalnya ada satu artikel ya kemarin saya baca, ibu-ibu yang bekerja ya ternyata mereka lebih bisa mengatasi stres mereka. Kenapa? Karena mereka itu bisa keluar dulu dari misalnya stresnya di rumah gitu ya, ngurusin anak, ngurusin pekerjaan segala macam. Tapi ketika mereka ke kantor, mereka kan menghadapi situasi baru gitu, yang mungkin membuat mereka tidak terlalu memikirkan itu gitu, nggak overthinking gitu ya. Jadi ketika mereka udah kembali ke rumah, mereka lebih siap untuk menghadapi masalah-masalah yang ada di rumah gitu. Jadi itu mungkin salah satu kelebihan ya ibu bekerja gitu. Tapi kalau ibu yang nggak bekerja bisa juga mereka misalnya karena terlalu pusing ngurusin pekerjaan rumah ya kadang-kadang perlu juga tuh hangout ya, keluar gitu sama teman-teman ngobrol ya, atau perlu me time ya waktu untuk diri sendiri, menyenangkan diri sendiri, ke salon segala macam. Nah, kemudian yang kedua adalah escape and avoidance ya. Kalau di sini upaya untuk melarikan diri atau menghindari masalah. Ini sebenarnya mungkin nggak terlalu bisa aja dalam waktu singkat ya, maksudnya dalam waktu sementara. Kemudian dia bisa kembali setelah emosinya bisa lebih stabil, dia baru kembali lagi dalam untuk menghadapi masalah yang dia hadapi, yang sedang dihadapinya gitu. Kemudian yang ketiga adalah self control ya. Jadi upaya seorang untuk mengatur perasaan dan tindakan dirinya gitu. Jadi dia berusaha untuk mengontrol dirinya supaya stresnya ini tidak menimbulkan perilaku-perilaku yang destruktif atau merusak gitu ya. Dan dia juga berusaha untuk bisa mengontrol dirinya supaya tidak terlalu larut dalam emosinya seperti itu. Nah, kemudian accepting responsibility, di sini individu mengakui satu perannya sendiri ya dalam masalah tersebut ya, dan mencoba untuk menempatkan dirinya dengan cara yang benar ya. Jadi dia responsible, dia punya tanggung jawab bahwa dia merasa bahwa ini adalah masalah yang harus dihadapi dan adalah tugasnya dia untuk mengatasinya gitu. Jadi accepting responsibility ini satu yang penting juga. Kan kadang-kadang ada orang yang meninggalkan masalah gitu, melarikan diri dari masalah dan nggak kembali gitu ya. Karena dia nggak punya perasaan responsibility ya di dalam dirinya gitu. Ya misalnya mungkin seorang ayah yang di PHK, kemudian akhirnya dia benar-benar jadi pengangguran dan malas melakukan apapun gitu. Karena mungkin secara emosi dia juga merasa malu, merasa rendah diri, merasa kurang berharga gitu. Dan dia tidak berusaha dengan sungguh-sungguh untuk accepting responsibility ya sebagai seorang ayah gitu ya, sebagai seorang kepala keluarga untuk memenuhi kebutuhan dari keluarganya. Nah, yang terakhir adalah positive reappraisal ya. Jadi upaya untuk menciptakan makna positif ya dengan berfokus pada pertumbuhan pribadi. Jadi ini berarti penerimaan ya, ada hubungannya juga dengan menerima takdir, ya ridho kepada apa yang Allah tetapkan kepada kita gitu ya. Kemudian kita berusaha ya dengan accepting positive reappraisal ini ya, dengan memberikan meaning yang positif ya terhadap peristiwa kehidupan kita. Lalu dari situ kita berusaha untuk apa sih yang bisa saya lakukan gitu. Kira-kira bagaimana cara keluar dari masalah ini. Seperti itu mungkin ya tentang stres dan coping stres. Ini sebenarnya karena ini dari skripsinya Mbak Putri, mungkin Mbak Putri ada yang mau ditambahkan? Silakan Mbak Putri. Oh iya, ini waktu itu skripsi saya tentang coping stres terhadap wanita yang bercadar.
Oke, mungkin bisa kesimpulannya waktu itu kebanyakan waktu itu mahasiswa yang bercadar itu coping stresnya semua mereka pakai sih dari emotion coping stress sampai satu lagi tadi kayak semuanya mereka pakai sih iya. Terus juga hasilnya pas skripsi tentang itu hasilnya biasanya awal-awal mereka emang menunjukkan stresnya tapi ketika udah masuki waktu udah lama kayak misal tahun ketiga dan seterusnya mereka udah bisa ini sih bisa ngejalaninnya mungkin kayak di kampus ya di kampus kan masih banyak yang nggak ngebolehin bercadar pada saat itu jadi stresnya juga di situ kayak gitu aja sih Bu yang mau nambahin itunya aja. Nah, iya, itu tadi sempat ngobrol-ngobrol juga tuh sama Gaya ya, Gaya. Iya, heeh, iya. Dikembalikan ke fungsi, iya. Bu, boleh bertanya, Bu? Ya, ke Bu Vivi ya. Em, ini Bu mau tanya soal seorang teman dia mengalami insomnia. Ya, apakah nanti apakah ada kaitannya dengan manajemen stres? Mungkin bisa diberikan apa ya saran gitu ya untuk teman saya karena beliau merasa dia sudah melakukan apa yang perlu dilakukan, misalnya exercise, kemudian berusaha untuk mencari penyebab stresnya seperti itu dan dia bilang tidak ada yang dia pikirkan atau masalah yang dia pikirkan, tapi dia tetap mengalami insomnia itu sampai beberapa hari seperti itu. Jadi apakah ada misalnya saran-saran di luar misalnya pengobatan ya? Seperti itu. Terima kasih. Iya, iya, Gaya, ini berisik, Gaya. Oh, iya, kelasnya anaknya Gaya ya, kelas Zoom ya. Ini udah Mbak Bu Indah, pertanyaan itu ya. Jadi pertanyaannya tentang insomnia, dia sendiri sebenarnya nggak terlalu ngerti stresnya di mana gitu. Dia merasa nggak stres ya, merasa nggak stres, tapi dia mengalami insomnia gitu ya. Iya Bu, dia merasa dia nggak ada sesuatu yang dipikirkan. Kemudian dia udah coba yoga, dia udah coba akupunktur, dan dia sampai apa? Ya itu insomnia kan nggak bisa tidur ya. Dia memang merasa dia semalaman itu terjaga seperti itu sampai berhari-hari dan akhirnya kan merusak ritme ritme kerjanya ya, ritme aktivitasnya sebagai ibu rumah tangga seperti itu. Pendekatan apa yang kira-kira bisa dilakukan di luar pengobatan secara medis? Oh, iya. Eh, insomnia ya, penyebabnya tidak diketahui gitu ya. Nah, ini perlu digali sebenarnya ya. Mungkin ada hal-hal yang dia pikirkan atau mungkin ada pengalaman di masa lalu gitu ya. Atau juga mimpi-mimpi ketakutan terhadap mimpi buruk gitu ya. Sebenarnya macam-macam ya bisa penyebab insomnia ini. Nah, itu kebetulan saya itu ngajar tentang biopsikologi ya. Biopsikologi. Biopsikologi itu kan salah satunya adalah bercerita tentang apa namanya kita membahas tentang masalah tidur ya. Masalah tidur kayak misalnya seberapa lama sih orang nggak tidur, bisa nggak tidur gitu ya. Kalau memang dia nggak punya masalah dan dia bisa tetap produktif, meskipun dia tidurnya cuma sebentar, itu sebenarnya nggak ada masalah gitu, nggak akan
biasa-biasa aja gitu ya, karena memang ritme tubuhnya seperti itu. Karena ternyata memang ada orang-orang yang uh, dia itu tidurnya cuma 1 atau 2 jam dalam sehari gitu, dan itu justru dia tetap bisa produktif ya, melakukan pekerjaannya, terus juga dia nggak merasa ada masalah di dalam tubuhnya gitu ya. Sehingga ya dia memang kebiasaannya jadi seperti itu, habitnya ya cuma tidur sebentar aja gitu dalam sehari gitu. Bahkan ada juga percobaan-percobaan tentang tidur ini ya. Kalau misalnya memang tidak, oh iya sebentar. Kalau memang nggak ada keluhan baik secara fisik maupun psikologis gitu ya. Jadi kalau memang nggak ada keluhan-keluhan seperti itu ya memang sebaiknya nggak pakai obat gitu. Karena memang ritme tidur setiap orang tuh berbeda-beda gitu. Bahkan kayak misalnya orang-orang yang sudah tua, mereka tidurnya semakin lama semakin sedikit ya. Dan itu sebenarnya biasa aja gitu ya. Nah, tapi kalau misalnya emang dia merasa bermasalah, jadi misalnya kondisi tubuhnya tidak bagus ya, atau merasa stres ya. Kalau stres kan berarti kan banyak pikiran atau overthinking ya, yang bisa membuat dia nggak ngantuk gitu, karena kepikiran terus dengan masalah-masalahnya sehari-hari gitu ya. Itu berarti memang ada masalah psikologis ya di dalam dirinya gitu ya, seperti itu. Atau kalau misalnya emang dia misalnya ritme tidurnya itu dia malam tuh nggak bisa tidur ya, dicoba lihat apakah siang itu dia suka banyak apa ya namanya, mungkin kalau bahasa Betawinya itu ngelindur itu dia tidur tidur ayam gitu sebentar sebentar gitu ya di waktu siang harinya gitu. Nah itu mungkin yang akhirnya membuat dia tuh tidak terlalu tidak terlalu capek, dan malamnya itu jadi nggak bisa tidur. Ya, badan kurang capek juga membuat kita, atau sebaliknya badan yang terlalu capek juga akhirnya membuat kita sulit untuk tidur sih sebenarnya, seperti itu. Gitu Mbak Indah. Tapi kalau emang mau mungkin uh, ada ada stresor yang memang dipendam dan nggak bisa keluar gitu ya. Dia merasa nggak ada masalah, tapi sebenarnya ada gitu ya. Itu harus digali ya oleh psikolog profesional ya. Kenapa misalnya dia memikirkan apa, kemudian juga ada masalah apa yang nggak selesai gitu ya, yang nggak bisa diselesaikan, sehingga dia selalu memikirkan hal tersebut seperti itu. Gitu ya Mbak Indah. Iya, terima kasih Bu Vivi. Jadi Iya, mungkin ada baiknya juga konsultasi gitu ya Bu ke psikolog gitu ya Bu. iya betul. Sebentar, mungkin pertanyaan berikutnya untuk Mbak Putri dulu ya. Ini ada mahasiswa yang minta tanda tangan ini kayaknya, minta tanda tangan skripsi. Bentar ya. Udah cukup, Ma'am. Terima kasih. Boleh tanya Mbak, dari Jihan. Ini kan temanya tentang stres pada remaja ya Mbak. Jadi ada nggak cara untuk mengetahui gitu bahwa si remaja ini, anak kita ini eh, melakukan suatu sikap gitu ya, karena memang katakanlah memang tipikal anaknya seperti itu, atau sebenarnya ini karena eh, cara dia mengatasi stresnya itu gitu, misalnya eh, anak kalau dinasehatin orang tua itu cenderung apa ya, mengabaikan gitu ya, bukan misalnya kita minta mengerjakan sesuatu, bukan yang nggak dikerjain sih, cuma ditunda-tunda, atau kadang-kadang mungkin juga malah nggak dikerjain sama sekali gitu. uh, Apakah memang model ini karena model anaknya tipikal begitu gitu ya, menunda pekerjaan, atau sebenarnya dia ada stres yang cara dia untuk menghilangkan stresnya itu dengan begitu gitu, dengan
menunda pekerjaannya istilahnya menjadi masa bodoh lah begitu. Itu bagaimana cara kita mengenalinya bahwa ini memang tipikal anaknya begini atau memang ini sebenarnya dia stres cuman caranya begitu. Kadang-kadang mungkin dia tinggal tidur gitu. Seperti itu, Pak Putri. Oh iya, saya bisa, mungkin ini Bu, Ibu coba melakukan pendekatan sama si anak. Pas pendekatan ke anak itu dari ngomong dari hati ke hati. Biasanya kalau misalnya remaja stres tuh kelihatan sih dari dia cara berkelakuan sama orang tuanya, kelihatan gimana dia misalnya nantilah atau nantilah itulah inilah inilah kayak banyak alasan kayak gitu. Terus juga biasanya tuh mereka-mereka tuh lebih suka tidur, mereka lebih suka tidur gitu. Nantilah ngerjainnya karena gitu Mbak mikirin hal-hal satu atau dua hal kayak misalnya pelajaran sekolah, hubungan sama orang tua kayak gitu. Mungkin bisa diajak ngomong dari hati ke hati, melakukan pendekatan. Emang sih kalau remaja itu untuk ngobrol sama orang tua eh dikit banget ya, kayak mereka tuh kayak untuk ngobrol sama orang tua tuh entah mereka malu atau emang segen atau hal lainnya kayak gitu sih Bu. Iya, insya Allah udah dapat gambaran. Berarti intinya kita coba banyak ini ya, banyak pendekatan ke anak ya, ngajak dia ngobrol gitu kali ya, Mbak Putri Iya ya. Bu, melakukan pendekatan ke anak. Saya juga dulu remaja kayak gitu kok, pas udah besar, pas saya udah masuk dunia perkuliahan baru saya kayak cerita-cerita curhat sama orang tua gitu. Kayak lebih deket lagi sama orang tua. Dulu saya juga pas masih remaja antara SMP, SMA, saya tuh jarang cerita sama orang tua. Tapi ketika masuk usia perkuliahan, saya lebih paham gitu. Orang tua jadi lebih bisa terbuka sama orang tua kayak gitu. Baik ya. Terima kasih Mbak Putri Iya jawabannya. sama-sama Bu. Mungkin nanti Bu Vivi bisa dilengkapi. Oh iya, iya Bu. Iya, ini kayaknya kayak pembahasan yang lalu deh, yang perkembangan dalam tema perkembangan di mana emang remaja usia SMP sama SMA itu emang lagi sibuknya untuk uh, melebarkan sayapnya dalam artian mencari teman, kayak mengeksplor dirinya. Makanya itu mereka emang lebih banyak deket sama lingkungan temennya dibanding sama orang tuanya kayak gitu. Kalau misal dan makanya banyak remaja-remaja yang
salah pergaulan karena emang pengaruh teman itu lebih besar dibanding pengaruh dari orang tuanya sendiri. Kalau misalnya kiatnya sih mungkin balik lagi tanemin dirinya gitu. Dulu orang tua saya tipe orang tua yang nggak ngelarang A B C D E, tapi gitu kan. Orang tua saya bukan tipe orang yang ini nggak boleh itu nggak boleh kayak gitu. Tapi orang tua yang kayak misalnya tahu konsekuensi kamu melakukan hal tersebut gitu. Ada konsekuensi yang kamu ambil, yang kamu dapetin. Tapi kembali lagi sih sama cara pola asuh dari keluarga masing-masing. Karena kan seorang ibu kan lebih tahu gitu anaknya gimana, terus juga cara didik kayak gimana orang tua kan lebih tahu. Mungkin kiat-kiatnya lebih kayak lebih percaya ke anak, jangan terlalu ini nggak boleh, itu nggak boleh. Lebih kayak ini kamu ngerjain ini, kamu tahu lah konsekuensinya. Jadi terus juga kalau misalnya anak melakukan kesalahan, jangan langsung diomelin, tapi lebih ke eh, gimana, kenapa sih kamu melakukan hal itu kayak gitu. Lebih banyak diskusinya dibanding marah-marahnya. Dengan kayak gitu anak tuh bisa jujur ke kita juga. Terus juga kalau misalnya iya sih nggak banyak ditekan juga. Terus juga nilainya harus A B C D E, kayak di ya kamu tahu konsekuensi dapat nilai segini, kamu nanti misalnya nggak dapat SMA negeri ataupun SMA favorit atau tempat kuliah favorit kayak gitu, dijelasin aja sih konsekuensinya melakukan sesuatu itu apa. Itu Bu. Oh, oke Bu. Mungkin udah nggak sesuai norma lagi ya, norma yang dianut sama keluarganya Mbak Mbak Rogaya kayak gitu. Kayak misalnya udah misal di keluarga Mbak Rogaya nggak boleh pacaran, itu berarti udah red flag gitu. Nggak boleh minum, nggak boleh narkoba, itu udah red flag. Sesuai sama eh, norma-norma yang berlaku di masyarakat dan di keluarga Mbak sendiri. Iya benar Mbak. Kalau saya sih open up ketika ketika masuk kuliah. Saya kan orangnya kan eh, emang sih dari dulu saya nggak pacaran kan. Saya nggak pacaran, terus teman-teman kan kayak pada curhat-curhat sama pacarnya kan. Saking terus juga saya orangnya tipe orang yang jarang cerita sama teman-teman. Jarang cerita sama teman-teman karena saya mikir mereka itu punya masalah juga kan. Saya takut kalau misalnya saya cerita mereka jadi tambah beban. Tapi sebenarnya sih nggak boleh gitu juga. Nah makanya itu setiap ada sesuatu tuh saya cerita ke mama saya.
kayak udah nggak tahan gitu ya kan, cerita sama siapa lagi nih, ya udah deh cerita sama mama. Terus saya tuh selalu bilang ke mama saya, mama cukup dengerin aja, nggak usah nyalahin aku selalu bilang kayak gitu. Ya kan kebanyakan eh, ini kan suka nyalahin, kamu harusnya jangan kayak gini gitu kan. Aku cuma perlu ini doang, didengerin aja. Ya jangan disalah-salahin ataupun dikasih pendapat yang nggak sesuai kayak gitu. Tapi kalau misal ada suatu cerita yang aku butuh pendapat, baru aku minta pendapat kayak gitu sih. Kalau kalau saya dalam dari saya SD sampai saya kuliah itu semuanya di tangan saya, Mbak. Iya, jadi kan emang orang tua kan nggak berpendidikan tinggi ya. Jadi nggak, jadi saya mau minta A, ya udah orang tua saya iyain kayak gitu. Emang sih dari anaknya sendiri sih, pribadi anaknya kayak misalnya kayak misal ada anak yang orang tuanya bagus gitu kan ya, ibu bapaknya bagus, terus ternyata anaknya nggak sesuai gitu kan ya. Itu emang sih mungkin dari pribadi anaknya masing-masing ya Mbak ya. Kayak gitu juga sih. Terus ya gitu. Terus kalau putus-putus ya Mbak ya. Tadi sempat mati. Iya. Oh iya, tadi kalau misalnya keputusan terus saya nyesel, kalau baru-baru ini sih nggak ada. Dari SD sampai kuliah, saya milih sendiri sih dan ya alhamdulillah baik-baik aja. Saya juga orangnya bukan yang berani berani-berani banget, jadi kayak untuk ngambil langkah juga saya mikir-mikir dulu. Jadi ya alhamdulillahnya nggak pernah sih Mbak. Cocok banget, saya juga manja Mbak. Saya soalnya anak bungsu kan. Nah, nah, saran saya sih mungkin emang sih kalau misalnya umur-umur masih remaja itu masih kayak kemauannya sendiri untuk ngambil tindakan gitu. Tapi saran saya sih
kalian harus tahu konsekuensi yang harus diambil gitu. Kalau misalnya sesuatu hal yang di, yang diambil tuh harus tahu konsekuensinya. Kayak misalnya kalau misalnya bilang ke orang tua, iya sih emang harus bilang ke orang tua. Kita kan nggak tahu kan yang mana benar mana baiknya, apalagi untuk remaja. Tapi ketika udah dewasa, itu terserah sih. Kalau misalnya dulu pas SD, saya kan memintanya SD-nya adalah satu SD gitu kan ya dekat rumah. Sementara kakak-kakak saya SD-nya di sebelah sananya gitu kan ya. Nah, saya tuh bilang ke mama nggak mau, pokoknya mau di SD yang sana. Karena kenapa? Karena banyak temennya gitu, dijelasin alasannya kayak gitu. Jangan mau mengambil keputusan tanpa kita kasih alasannya gitu ke orang tua. Jadi pas ditambahin alasan sih, alasannya mau ambil itu apa, kayak gitu. Terus tahu konsekuensi yang diambil. Itu sih Mbak. Bu, boleh tanya nggak, Bu? Ya, tadi saya tertarik dengan skripsinya Mbak Putri tentang eh, coping stress pada mahasiswi bercadar ya. Mungkin bisa dikasih abstrak atau eh, apa garis besarnya seperti apa? Maaf kalau di luar topik. Oh iya, nggak apa-apa. Garis besarnya itu mencerit dulu tujuan awalnya saya ngambil skripsi itu sih awalnya karena ada salah satu teman saya bercadar di kampus yang sama. Jadi tuh dia telat. Nah, ketika telat itu dia kan bercadar kan, dia nggak boleh langsung duduk sama dosen si perempuan dosen perempuan itu. Dia jurusan ekonomi, nggak boleh langsung duduk, tapi buka cadarnya dulu di depan si dosen. Iya, dia cerita kan, dari situlah awalnya kenapa saya ngambil skripsi itu. Terus ketika itu dia cerita juga kalau misalnya dia nggak boleh duduk kalau misalnya nggak buka cadarnya di depan dosennya kayak gitu. Dan sampai saat ini juga dia kayak masih trauma gitu. Nah dari situlah saya ngambil kenapa gitu. Awal-awalnya emang saya tanya alasan mereka bercadar, alasan mereka bercadar gimana. Nah, balik lagi ke coping stress. Mereka itu hampir semua ngelakuin hal yang tadi dijelasin sama Ibu Vivi. Dari mulai uh, planful planful problem coping sampai dengan confronting, semuanya mereka gunakan untuk mengatasi coping stress yang mereka lakukan kayak gitu. Nah, hasilnya adalah itu tadi, awalnya emang mereka merasa stres gitu ya kan, bercadar, apalagi berita-berita bom-bom kayak gitu kan, bom-bom yang ada di Indonesia adalah yang mereka kayak tiba-tiba lagi naik motor karena berita tersebut yang di sebelahnya langsung kaget lah, inilah itulah, ada juga yang kayak gitu. Terus gimana sih cara mereka copingnya tersebut? Biasanya, nah wanita-wanita bercadar ini ternyata awalnya stres, ya kan, awal stres, lalu tiba-tiba karena terbiasa, akhirnya ya diterima sama lingkungan sosial gitu. Jadi mereka sampai sekarang alhamdulillah mereka udah nggak mengalami stres itu lagi. Cuma awal-awal doang sih, awal-awal mereka bercadar kayak gitu, Mbak. Ini ya,
Mungkin nggak ada kebijakan revisi juga dari kampus mengenai cadar di kampusnya gimana, Mbak? Oh iya, iya dulu kan sampai ini ya, sampai tapi dia nggak kasusin sih, nggak kasusin hal itu. Tapi coba ditanya sama waktu itu dosen skripsi, emang dari mana? Kamu ngambil dari universitas ini? Oh, saya bilang, iya. Terus emang fakultas mana? Dia bilang kayak gitu sama yang yang nyidang saya. Ekonomi. Oh, saya baru tahu. Soalnya kalau di psikologi ada yang bercadar juga, tapi kita tuh fine-fine aja gitu. Ada yang bercadar tapi fine-fine aja. 1 sampai 2 orang yang bercadar, tapi kita terima aja kayak gitu. Dosen-dosennya juga pada kayak nerima aja, nggak suruh buka lah inilah itulah kayak gitu. Terus juga kebijakan dari kampus kan sebelum pandemi kan yang bercadar ini kalau ingin ikut wisuda harus dibuka ya Mbak cadarnya. Kayak gitu. Waktu itu dipanggil sih ke TU teman saya itu yang pada bercadar katanya kalau misalnya untuk eh, untuk di TU-nya katanya kalau misalnya mau ikut wisuda harus dibuka cadarnya kayak gitu. Dan ya mereka pas di tempat wisuda pada buka cadarnya kayak gitu. Dan kampus pernah soalnya kenapa ada peraturan kayak gitu, soalnya dulu pernah ada katanya sih pernah ada penyusup gitu, terus gak mau ada kejadian kayak gitu lagi, kayak gitu. Oh gitu. Iya, terima kasih penjelasannya, Mbak. Iya sama-sama Indah. Oke, saya kayaknya waktu itu ada deh ininya, PPT-nya. Maaf ya, udah selesai. Masih. Oh, itu mah Mbak Putri itu ya. Iya Mbak. Oke, oke bentar. Tadi pertanyaannya apa? Cara Oh, nah itu skripsinya Mbak Putri banget itu. Ya. Sebenarnya apa ya? Apakah itu emotion focus coping atau problem focus coping itu tergantung cara seseorang berpikir ya. Maksudnya dia itu lebih mengedepankan emosi atau kemampuan berpikirnya gitu, rasionalnya ya. Kadang-kadang kan kalau kita perempuan ini kebanyakan kita emosional ya. Maksudnya ketika ada masalah emosinya dulu yang bereaksi gitu.
Berarti kalau dalam hal itu berarti dia harus emotional focus coping dulu kan. Dia mengatur emosinya supaya lebih stabil ya, atau bisa apa avoidance ya. Eh, Keluar dulu dari masalah itu ya. eh, Mungkin agak menarik diri dulu ya. Terus juga setelah dirinya tenang secara emosi baru dia kembali menghadapi masalah itu gitu. Tapi kalau ada orang yang misalnya rasional banget nih gitu, dia tuh orangnya memang analitis gitu, kemudian juga kritis gitu kan, berarti kan eh, apa rasional kan orangnya, ya mungkin aja dia langsung bisa mencari langkah-langkah apa gitu yang harus dilakukan supaya masalahnya bisa diatasi dengan baik seperti itu. Tergantung orangnya sih kalau menurut saya ya. Iya, sebenarnya kalau dua-duanya ada bagus ya. Bisa meregulasi emosi, bisa ngatur emosinya, dan dan setelah itu dia bisa fokus terhadap cara-cara mengatasi masalahnya tersebut gitu. Makanya kalau misalnya kita lagi punya masalah yang bikin kita stres, ya kita atur dulu emosinya gitu. Jangan sampai kalau dulu sempat kita bahas ya tentang hijack ya, otak otak kita dibajak gitu kan. Heeh, apa, nah itu berarti, kita diam dulu gitu ya, tidak melakukan apa-apa, menenangkan diri, mengatur emosi ya, kalau memang udah tenang, baru kita, eee, mengatasi masalah itu secara langsung, seperti itu. Boleh, eee, udah siang juga kasihan, kayak dari jam 8 akhirnya mulainya dari jam 9, mohon maaf ya semuanya, merasa bersalah. Betul betul. Subhanakallahumma wa Ya, bihamdika asyhadu an la asyhadu ilaha illa an la anta ilaha illa anta astaghfiruka. astaghfiruka wa atubu ilaik. Terima kasih Bu Vivi. Ya, sama-sama. Mohon maaf ya, maaf lahir batin. Iya, Jazakallah, Bu Siti, Bu Siti, Mbak semoga Tri. Iya, sama-sama semua. hmm, Makasih. Nah, ini Ervani baru masuk ya. Halo, Fani, kita udah selesai, Van. Pas banget selesai.